Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Sedikit Sensitif bersama gua Okta Wijaya. Gokil banget sih ini di episode pertama gua di tahun 2021 setelah bulan Oktober gua vakuumin ini podcast dan bisa lu lihat sendiri kedua orang ini yang bisa lu lihat di layar komputer lu kalau lihat di YouTube eh ini adalah orang-orang yang menurut gua terbaik lah di bidangnya. Ada Muhammad Ronaldo atau biasa dipanggil Aldo, juara satu lomba stand up virtual dari Firman. Sepertinya Triliuner. dia sekarang sudah bergabung dengan Jovi Dovi sepertinya di sini Indonesia 24. Yoi bro, ada foto bos saya di sana. Namanya juga bekerja yang pasti aja lah. Karena sejauh ini sebenarnya komedi tidak terlalu menjamin. Komedi hanya buat portofolio ya. Percuma kita tertawa terbahak-bahak tapi ada lapar, percuma. Sepertinya ada rezeki setelah ditolak di Suci 1X ya. Oh iya benar bro, ada saja rezeki ini bro. Emang masih perlu banyak belajar sih. Emang belum waktunya aja kayaknya Suci. Mungkin ya. Dan selanjutnya ini adalah satu lagi nih narasumber dari salah satu penulis dari buku Pecahkan, sebuah buku di mana lu wajib banget untuk lu beli kalau lu pengen belajar stand up. Dan buku ini sudah ditulis oleh masternya nih, ada Mas Panji, dan satu lagi narasumbernya yang ada di sini, yaitu Mas Ulwan Fahri. Halo Mas, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Saya adalah narasumber yang lebih mudah dijangkau daripada nama yang pertama Anda sebut. Kenapa? Sama saja, kita bertiga ini adalah kaum proletar. Sama saja. Proletar semua. Proletar semua. Cuman kan kalau Bang Ulwan sama Bang Aldo ini kan lebih berpengalaman, lebih banyak makan asam garam lah di dunia komedi seperti ini kan. Nah, berhubung bicara tentang komedi nih Bang Ulwan sama Bang Aldo gitu. Ini kan kita tahu sendirilah negara kita ini kan lagi duka cita banget ya. Belum ada sebulan malah di Januari ini. Banyak banget kejadian-kejadian di mana berita duka cita itu banyak banget. Yang terbaru itu ada banjir di Kalimantan, kemarinnya Sheikh Ali meninggal, besoknya Habib Ali meninggal, lalu juga kemarinnya juga sempat heboh soal gempa bumi juga barusan, dan juga jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Nah, dan kejadian ini di mana ada orang-orang ataupun netizen yang bisa dikatakan cukup bodoh, di mana mereka tidak menggunakan dark jokes pada tempatnya gitu. Lebih tepat itu kayak asal-asalan menggunakan dark jokes itu. Nah, mungkin langsung masuk aja kali ya ke Mas Ulwan dulu nih sebagai praktisinya, sebagai yang kebetulan kan Mas Ulwan juga bekerja di IHIK ya, Institut Humor Indonesia Kini. Nah, bagaimana seorang researcher atau yang sering ngeriset ilmu-ilmu komedi mengenai tentang fenomena dark jokes yang selalu berkembang di setiap tahunnya gitu, Mas? Sebelumnya saya mau memperingatkan Anda, Bapak Okta, kemarin katanya sudah mau dipolisikan karena menghina orang. Sekarang Anda menghina netizen, hati-hati netizen. Bisa memenjarakan Anda. Kita baru bertemu. Iya, jangan sampai lain kali Anda Zoom dari penjara. Ini video tanpa sensor, jadi sudah bisa dipastikan lucu. Background-nya tiba-tiba jeruji aja. Ini baju yang dipakai nggak ada kerahnya, cuma tiba-tiba hitam putih gitu penjara. Katanya sih penjara sinyalnya kurang bagus, jadi ya kalau next episode tiba-tiba agak patah-patah, ya kita tahu lah Okta udah ada di mana. Aduh, ya. bahaya. Bulan, lanjut Bang. Iya. Gimana? Secara apa ya, pemahaman dasarnya,
yang dianggap dark jokes itu kan biasanya yang menabrak norma sosial, yang tabu dibahasakan atau dibahas oleh rakyat jelata seperti kita di obrolan sehari-hari. Tidak mungkin kita bicarakan ke orang tua gitu kan, hal-hal yang biasanya itu nggak punya tempat gitu di kehidupan sehari-hari. Nah, komedi karena formatnya memang salah satu pelarian kita dari kehidupan sehari-hari, akhirnya memungkinkan untuk memuat dark jokes atau hal-hal yang dirasa nggak elok gitu kalau diomongin oleh orang biasa sehari-hari. Jadi sebenarnya selalu ada tempat untuk dark jokes, dark humor, gallows humor atau apapun itu kita nyebutnya. Selalu ada tempat, selalu topiknya selalu ada, apapun walaupun nggak ada kejadian, misalnya peristiwa memilukan, nggak ada tragedi, itu pasti ada yang bisa dipakai gitu, nggak ada yang bisa ada yang bisa dilucuin di dark humor itu tadi. Jadi selalu ada tempat, dan kalau posisi saya ya, itu adalah hal yang manusiawi gitu. Kita sebagai manusia ya butuh pelarian. Kalau kata Coki Pardede kan, daripada kita mukulin orang di jalan, ini kayak film apa tuh Pak? Yang ini orang kaya bayar pengemis buat dipukulin, saya lupa nih. Daripada kayak begitu-begitu, atau mungkin kita tidak punya pelarian lain kayak kalau tidak punya pelarian lain ya memang salah satu hal yang dimanfaatkan ya komedi ini supaya kita tetap normal sebagai manusia. Betul. Setuju. Begitu ya. Mohon maaf sebelumnya tadi sempat kepencet tombol mute Bapak Ulwan tadi. Tidak apa-apa. Tombol mute, mohon maaf. Karena memang Anda lagi cosplay ini ya. Cosplay ketua DPR katanya ya. Cosplay narapidana saya ini sudah kelihatan dari baju-bajunya. Sudah berlatih. Sudah berlatih. Dan kadang memang saya dapat kabar muka-muka berkulit putih itu menjadi seorang homoseksual di penjara. Wow. Coba kalau saranku sih Okta coba mulai bagian-bagian bokong tuh coba mulai dilonggarin lah. Banyak kali kayaknya sensor kali ini ya. Ini tahun pertama saya bikin podcast loh. Banyak sensor kayaknya ini. Siapa tahu mereka gede-gede banget kan, takutnya sakit. Waduh. Bangsat Bapak Aldo, bangsat. Aduh. Lalu Bang Aldo? Apa? Lo mulai stand up dari tahun berapa, Bang? Aku stand up tuh mulai dari SMA kelas 1 apa kelas 2 gitu ya, aku lupa. Berarti antara 2013 2014. Nah, itu di tahun 2013-2014 itu, apakah sebetulnya format komedi dark jokes yang terutama digunakan oleh para stand up komedian itu udah ada sebelumnya di tahun-tahun segitu, bahkan mungkin di tahun awal-awal stand up Indo berdiri mungkin? Kayaknya udah ada deh, cuman kayak nggak serame sekarang kali ya, karena kan sekarang tuh kayak udah jadi apa ya? Udah jadi bisa dibilang cara cepat lucu gitu loh. Kayak menurut ya. Kayak kalau kita ngomong itu tuh kayak udah pasti lucu aja gitu. Dan nah kadang itu yang mungkin nggak dipahami sama orang-orang yang bukan praktisinya tuh, kayak nggak semua mentang-mentang kalian ngomongin tentang sesuatu yang nggak boleh diomongin jadi lucu, kayak nggak mesti gitu kan. Nah itu di Jogja langsung Pak ya? Gini sih, mungkin Bapak Aldo itu langsung mulai kayak gitu di Jogja ya? Iya, langsung mulai dari Jogja. Pokoknya dulu tuh awal-awal itu aku masih tetap biasa seperti stand up comedian pada umumnya, bermula dari videonya Radit. Rata-rata seperti itu. Aku mulai dari sana tuh. Nah, mungkin pertanyaan ini bisa dijawab untuk Mas Ulwan sama Mas Aldo nih. Nah, sebetulnya dark comedy itu lebih tepatnya untuk membahas tentang sebuah fenomena yang ada di sekitar, kan memang terkadang dark comedy itu kan bisa tuh menyinggung sara ya, terkadang suka menyinggung suku, agama, ras, antar golongan, dan lain sebagainya, bahkan mungkin kejadian-kejadian tertentu. Nah, apakah memang sewajarnya jika memang dark
komedi itu dipraktekkan seperti itu. Apakah dark comedy itu bisa digunakan untuk mentertawakan diri sendiri ataupun untuk teknik-teknik komedi yang lain? Mungkin bisa Mas Ulwan dulu mungkin yang jawab. Bisa banget sebenarnya. Ya tergantung lah Pak. Kan kita sebenarnya kalau misalnya kita sebagai komedian, kita kan pada akhirnya membuat jokes itu biasanya dari yang dekat dari kita, yang kita tahu, yang kita pikirkan gitu kan, meresahkan gitu. Jadi kalau misalnya ada komik yang bikin dark jokes-nya terlalu dekat dengan dia, kayak misalnya Dani, dia adalah komik difabel gitu. Terus dia membahas sisi lain difabel yang orang-orang lihat harus dikasihani, butuh bantuan lebih gitu, kayak tidak bisa apa-apa gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu juga gitu. Kehidupannya Dani ya abu-abu kayak kita yang normal ini gitu, nggak sehitam atau seputih itu juga. Pada akhirnya dia berani kan mengungkap itu di komedinya. Itu jadi dark humor akhirnya yang dekat dengan dirinya sendiri. Tapi juga ada tuh orang-orang atau komik yang bawain dark humor karena memang dia punya opini mungkin tentang itu. Biasanya ini unpopular opinion gitu kalau di Twitter gitu kan. Rakyat-rakyat unpopular opinion gitu biasanya. Yang tidak mau ngikut arus opininya. Jadi biasanya punya gitu stand-stand untuk peristiwa atau kejadian tertentu yang mungkin pada akhirnya jatuhnya dark humor. Kalau ya itulah selalu ada pilihan bagi setiap orang untuk memproduksi buah pikirnya kalau berupa jokes atau humor. Tapi kalau komedian karena kita ya inginnya kan juga berkarya, tidak masuk penjara seperti Bapak Okta gitu kan. Kan kita pengennya ya berkarya yang dapat duit gitu, yang hidup aman sentosa. Ya biasanya kalau mau ya main yang aman-aman aja, yang kita tahu, yang dekat dengan kita kayak gitu. Jadi ya, tapi ya di sisi lain ya pasti ada juga dong orang yang berani menerjang batas-batas itu dan mau mengambil risikonya mungkin kalau misalnya kejadian. Jadi ya balik lagi sih Pak, itu benar-benar pilihan, branding, kekuatan kita sebagai komedian misalnya kalau mau ngolah. Ini Bapak Aldo tuh ntar mau nambahin tuh kalau dari segi praktisi komedi sang triliuner. Berarti yang aku tambahin ini pasti lucu banget dong. Biasanya sih begitu kalau dilempar. Pasti lucu banget, praktisi. Ini loh, hal yang paling gak aku sukain dari stand up itu adalah satu-satunya pekerjaan yang beban itu terukur banget. Jadi kayak ya kan, kalau kayak berhasil atau tidak di stand up comedian ya terlihat dari jumlah tawa gitu. Kalau dari penyanyi kan kayak ya udah dia nyanyi aja, nggak harus semua sing along gitu kan. Tetap bisa berhasil aja. Apa jadi pertanyaannya? Iya maksudnya, gue juga lupa kan pertanyaan gue sendiri kayak gimana. Sebetulnya apakah ada komedi? Canda, gue ingat. Nah, bicara tentang dark comedy, apakah memang sebetulnya dark comedy itu menyinggung SARA? Karena kan kebanyakan kasus, ini gue nggak nyebut tokoh siapa, tapi kita semua mungkin tahu lah siapa orangnya. Kebanyakan komedian yang suka bawa dark jokes yang kemudian menjadi kasus kan rata-rata bawa SARA, suku agama antar golongan. Nah, apakah dark comedy itu tidak terlepas dari hanya pada itu aja, akan tetapi apakah dark comedy juga bisa untuk berdamai dengan diri sendiri atau istilah self-deprecating gitu secara teori? Apa gimana? Aku sendiri sebenarnya tuh aku kan bukan orang yang mempelajari teori banget ya, serjalan aja ya. Yang aku tuh bahkan masih bingung, mungkin Mas Ulwan bisa jawab sebenarnya yang masuk dalam secara prakteknya gitu maksudnya Mas, sorry. Oh, berarti ini aku langsung ngejokes dark nih. Enggak, langsung kita rekam dan viralkan kayak gimana gitu. Oh, kalau apa ya? Anggapan aja, nggak harus dicontohkan. Iya, harusnya sih bisa sih, karena kalau aku sendiri kan aku nggak ada dalam kaidah itu gitu. Maksudku aku orangnya ya berbadan gemuk, juga bukan, aku alhamdulillah Islam mayoritas, sukses saja nggak miskin. Jadi kalau aku sih jarang membawa materi dark
berkaitan denganku, karena kan nggak ada kan. Paling aku kalau misalnya bawain materi yang agak-agak mungkin bisa dibilang dark itu ya ketika aku punya pandangan, dan itu berlawanan banget. Aku seorang mayoritas Muslim. Aku sering kok bikin materi tentang ya adalah Ya, gak jadi masuk penjara nih Bapak. iya, tapi pernah. Aku pernah bikin materi tentang agamaku sendiri, yaitu adalah tadi udah disebut padahal. Aku pernah bikin materi tentang agamaku sendiri dan orang marah ke aku karena materi itu terkesan menyinggung gitu loh. Dan akhirnya aku jadiin materi juga. Ya karena kan itu stand up komedian yang melihat dunia dengan komedi kan. Jadi mau kayak gimana juga bakal balik ke sana lagi. Sebenarnya tergantung dari sudut pandangnya komika itu sih sebenarnya. Betul, saya setuju. Nah, bicara tentang ketersinggungan ini kan sebetulnya mungkin sama Mas Panji Pragiwaksono terutama pasti kan udah ngebedah ini habis-habisan. Bahkan beliau udah bikin 1-3 video mungkin ngomongin soal ketersinggungan. Tapi ini khususnya buat Mas Ulwan mungkin ya yang lebih terkesan peneliti gitu. Nah, sebetulnya apakah ketersinggungan publik terkait dengan satu buah jokes ataupun dengan acara komedi layaknya stand up, karena kan mayoritas kasus ketersinggungan ini kan rata-rata dari para stand up komedian ya, hampir semua kasus kayaknya sih untuk yang lagi rame-ramenya. Nah, apakah secara teori memang tidak ada istilah komedi aman selama itu masih bisa disiarkan ke khalayak umum? Tadi Bapak Aldo curhat kan, pekerjaan sebagai komika ini ngeselin karena semuanya diukur dengan tawa. Ini saya disebut-sebut sebagai peneliti, seakan-akan semua yang saya bilang adalah sebuah kebenaran. Iya benar, semua pekerjaan ada resikonya ya, benar. Pasti bakal ada rumus-rumus dan teori-teori sih pasti ini, setelah ini kita akan mendengar itu sih pasti. Waduh, yang sudah teruji klinis, gitu. Dipublish di jurnal, gitu, membuat para pemikir mengangguk-angguk, gitu kan. Aduh, gimana Pak ya? Apa ini namanya? Gimana sih pertanyaannya? Ya, tadi kan bicara soal ketersinggungan. Peneliti nih, jadi pusing. Bicara soal ketersinggungan gitu. Iya, ingat. Secara apa ya? Ya itu saya kembali lagi mengutip salah satu komika panutan kita di sini. Nah, ketersinggungan itu kan kita yang menerima ya, kita yang mengambil gitu, bukan diberi. Gitu. Memang secara teori ya, kalau kita mau cari hal yang salah di humor atau di jokes, itu pasti salah semua. Karena pada dasarnya humor atau jokes itu formatnya itu kan memang berdiri di atas kesalahan berbahasa, kesalahan berpikir logis, kesalahan atau berdiri di hal-hal yang kita anggap benar secara norma, tapi kita berani dobrak itu gitu. Jadi pasti salah gitu. Jadi kayak kalau kita pekerjaan malaikat kalau mencatat dosa komika ini paling gampang karena semua jokes itu pasti berdiri di atas kesalahan-kesalahan gitu. Ya bahkan sederhana plesetan aja, kita kan plesetan kan cara berbahasa yang nggak bener lah, kasarnya kan gitu kan. Berarti Mas Ulwan walaupun materinya lucu itu tetap dosa ya berarti ya? Technically dosa, kalau dosa adalah kesalahan ya. Ya, berarti mungkin para pencatat itu kayak yang ini dosa sih tapi lucu juga sih sebenarnya. Masukin gitu. Dosa tapi saya ketawa sih. Ini ger sih tapi gitu. Ini mau saya masukin dosa biasa apa dosa golden ticket, saya bingung. Dari ada notes-nya, ini dosa tapi lucu gitu dan paling berharap dapat kompensasi. Iya Pak. Jadi kalau kalau menyerang atau menyinggung pastilah. Kalau misalnya saya adalah orang yang die hard berbahasa Indonesia itu harus benar, harus lurus, tidak boleh ada singkatan, tidak boleh ada kata-kata yang salah seperti plesetan. Saya bakal marah-marah sama Uus misalnya. Ini komik kok tidak mengajarkan berbahasa yang benar gitu. Anda ini public figure, Anda ini punya platform, nah kayak gitu-gitu kan. Ala-ala netizen. Pasti bisa aja sebenarnya, karena ya emang itu secara konsep berdiri dari kesalahan jokes atau humor.
Mungkin buat Bang Aldo nih pertanyaan mungkin nggak jauh beda gitu sama Mas Ulwan gitu. Eh, untuk seorang komik terutama, apakah memang ketersinggungan itu bisa dicegah apabila materi yang kita sampaikan itu tidak ditayangkan di media umum atau di media sosial gitu? Karena kan mungkin rata-rata komika terutama kan pasti lebih aman main di open mic daripada main di TV Betul, atau main di betul. YouTube gitu. Betul sekali. Sebenarnya nggak juga sih. Aku sejauh ini ya sampai sekarang aku mulai berpikir kalau memang kayaknya nggak akan ada komedi yang aman selama orang masih berpikir ada omongan yang tidak boleh diomongin. Nangkap nggak? Menurutku ya, kalau aku tuh selalu berpegangan kalau selama itu tuh selama dia tidak berbohong, selama dia tidak call to action nggak? Jadi omongan dia itu mengajak atau menyebabkan suatu perbuatan yang melanggar hukum, seharusnya omongan itu tuh selalu diperbolehkan. Yang namanya opini kan, namanya anggapan, namanya pandangan. Kalau misalnya ada pandangan yang nggak diperbolehkan, berarti kan ya secara nggak langsung kita mengekang kebebasan berpendapat. Kalau kamu pernah nonton ada satu video dari James apa ya? Aku lupa lah, pokoknya ada James-nya lah. Cari satu James di YouTube ya. Bagus ya. Kayak nyari Agus se-Indonesia gitu ya, James di YouTube. Dia bikin video tentang hate speech isn't real. Jadi dia bilang kalau hate speech itu tuh sebenarnya nggak ada, karena kan kita tuh ya kalau kita tersinggung ya kita bilang itu hate speech, kalau kita enggak ya enggak, berarti kan nggak ada batasnya yang benar gitu loh, apa itu hate speech atau apa itu enggak. Berarti seharusnya selama dia itu speech, dia itu nggak boleh dilarang gitu loh. Karena selama dia hanya speech ya, selama dia hanya pandangan. Maksudku kalau ada pandangan ya harusnya dilawan dengan pandangan juga, bukan dilawan dengan pemenjaraan dan juga pengekangan seharusnya. Saya setuju dengan Bapak. Iya. Emang ya, harusnya gitu ya. Maksudnya juga gimana Mas? Gimana Pak? Enggak kan jokes itu kan ya udah. Kita anggap aja jokes itu sebuah wacana gitu kan ya, kayak wacana ya lawannya ya wacana yang lain kalau misalnya mau fair gitu kan. Betul, setuju. Oke. Lalu sebetulnya gini sih, apakah ini kan kemarin lagi heboh nih yang banyak bocil-bocil di sosial media yang main dark jokes gitu di sosial media gitu. Nah, sebenarnya untuk orang yang benar-benar mau berusaha ngelucu ataupun benar-benar terjun pengen masuk ke dunia yang komedi seperti ini, apakah sangat wajar jika mereka tuh langsung main ke area itu tanpa mempertimbangkan dasar-dasarnya terlebih dahulu? Ini Bapak Aldo dulu deh, yang bercerita mungkin pengalamannya. Yang anak-anak bocil yang tiba-tiba main dark jokes. Aku tuh selalu membedakan dua hal, yang salah dan yang buruk. Karena bagiku yang buruk itu tuh nggak selalu salah gitu. Nangkap nggak sih? Ya anak-anak bocil yang main dark jokes itu ya bagiku ya dia cuma nyebelin aja gitu, buruk aja. Tapi ya nggak salah sebenarnya. Terserah mereka mau ngapain kan. Itu mungkin itu memang pandangan dia kan. Walaupun kita agak rancu juga kalau ada anak kecil yang punya pandangan sedark itu, kayaknya enggak sih ya kan. Ya mungkin terserah dia juga sih. Kalau aku menganggap itu sebagai hal yang buruk, tapi nggak salah. Karena ya kecuali kalau kita mau membuat istilah kebebasan berpendapat yang lain, kebebasan berpendapat untuk 18 tahun ke atas, itu mungkin jadi lebih tepat ya nggak sih? Iya kan? Kalau misalnya kayak gitu kan bakal lebih tepat lagi sebenarnya. Tidak cuma minum alkohol, beropini juga minimal 18 tahun. Betul. Bagus. Ini mungkin Pak, pengalaman di komunitas tempat mungkin pernah nggak yang kayak begitu gitu, ada anak bawa ini? Sering sekali itu. Itu anak komunitas tapi apa luar? Anak komunitas, namanya Hilal. Kenapa Anda sebut, kasihan nih nanti kalau diserang netizen. Nah, emang dia tolol kok itu. jadi sebenarnya banyak banget karena orang ngelihat ada contohnya tuh. Kalau dia ngomongin agama lah, kalau dia ngomongin kematian, kalau dia ngomongin
ngomongin sesuatu yang harusnya nggak diomongin jadi lucu gitu. Jadi semuanya pada nurut ke sana. Dan nggak cuma anak-anak loh, banyak juga yang menurutku dangkal banget. Dia benar-benar asal ngomong aja gitu. Yang dia udah tua, tapi berarti kebebasan berpendapat untuk 18 tahun ke atas itu juga perlu direvisi itu. Berarti kebebasan untuk 18 tahun ke atas dan terdidik gitu. Itu lebih tepatnya gitu. Karena kan bakal susah lah kalau kita untuk menentukan itu salah atau enggak. Yang paling benar ya kita bisa ngeliat itu sebagai hal yang buruk atau nyebelin aja. Ya, rakyat miskin udah gak usah beropini ya, udah kerja saja. Fokus kerja saja belum tentu bisa makan, apalagi bisa ini. Memang bener kan, ger sekali kan, komedian. Aduh, rupanya tidak diterima di Suci 9 tuh tidak terlalu buruk buat karir ke depannya kayaknya Bang Aldo. Wes, amin. Ya kalau saya sih mau pengakuan dosa saja sebenarnya, karena saya dulu awal-awal stand up ya memang membicarakan hal-hal seperti itu. Materinya itu plesetan, bokep, sama itu soal agama lah gitu. Karena emang ya mungkin Bapak Aldo mungkin tahu deh, atau mungkin Bapak Okta juga menyadari konsep agama itu kan kayak beberapa itu nggak nabrak sama logika dan pikiran komedik lah ya istilahnya kan. Makanya kayak gampang gitu nemu lucunya memang. Karena kok bisa sih ini kayak gini-gini gitu ya kan. Itu kayak ya emang gampang aja karena kan tadi kan kalau saya percaya itu komedi itu kan dari hal yang salah ya. Ini masalahnya halnya udah kelihatan salah walaupun belum dikomedikan, tapi dikasih perspektif komedi jadi makin aneh gitu, jadi makin lucu aja gitu. Betul, setuju. Makanya saya dulu awal-awal juga melakukan ini ala-ala bocil zaman sekarang. Cuma saya tidak di Twitter, di open mic aja. Cuma ya risikonya cuma tidak dapat tawa, susah dapat job kayak gitu-gitu pada akhirnya. Iya. Nah, jadi bicara job nih, mungkin ini penting juga nih Bang. Gimana Bang Aldo? Gimana? Enggak Bang Aldo dulu. Makanya tuh tadi penting juga tuh sebenarnya audiens, apalagi audiens zaman sekarang ya, itu tuh udah pinter banget gitu. Mereka tuh udah tahu mana yang benar-benar itu tuh dari dianya, atau dari mana yang itu tuh memang cuman dia asal jeplak biar lucu aja. Kalau kita menurutku nggak tahu apa teorinya ya, pokoknya ya ketika orang naik dan dia bercerita nggak jujur, kita tahu gitu loh. Kita tahu nih orang si Bang Jatin ini cuman biar lucu aja. Mana enggak lagi gitu ya kan. Kita tahu itu gitu. Aduh, emang bego ini emang orang-orang nih. Tapi terus terang aja Pak, terus terang aja Bapak Aldo, Bapak Okta. Kalau saya bukan komik yang bisa membawa itu hal-hal yang meresahkan dari dirinya sendiri gitu. Karena pembawaannya tolol di atas panggung, jadi ya materi-materi begitu tuh sempat masuk gitu kayak apa? Sempat jadi salah satu set andalan membicarakan hal-hal aneh gitu. Karena bukan tipe komik yang opininya bisa ditelan gitulah, kayak udah tahu lah ini orang-orang komedi gitu, nggak serius mukanya itu kayak nggak bisa meyakinkan orang untuk percaya dengan apa yang diomongin. Ya, jadi benar. memang saya memang sempat menikmati gitu masa-masa bikin jokes tentang yang aneh-aneh gitu, walaupun saya beruntung tidak se-woke itu netizen di tahun 2013-14. Nah, untuk Bang Ulwan dan Bang Aldo nih, terus apa namanya? Sebenarnya dark jokes itu ada bagian-bagian amannya nggak sih? Atau memang 100% dark jokes itu isinya musuh masyarakat semua isinya itu? Tadi Bapak katanya mau ngomongin job. Oh iya. Terus kan sebelum kita masuk ke job itu kan kita perlu ngomongin soal itu dulu tuh. Salah satunya tuh. Iya. Aman ya, aman atau enggaknya, ya itu tadi tergantung. Kalau misalnya biasanya kalau kita adalah perspektif korban, kita adalah perspektif orang yang
dirugikan dalam dalam ekosistem dark jokes yang akan kita ceritakan gitu ya. Biasanya sih lebih mudah tentunya bagi kita untuk mendapatkan respect audience, untuk mendapatkan empati. Jadi ya bisa nggak harus menjadi musuh masyarakat untuk membahas dark jokes. Atau kalau dalam pengalaman saya, karena saya orangnya komikal lah, di atas panggung tuh nggak bisa yang bahas serius, bahas opini yang bagus, bahas keresahan yang benar gitu. Jadi ya kayak seneng-seneng aja. Akhirnya ya bisa gitu menikmati bikin dark jokes tanpa inilah ya, tanpa harus menjadi musuh masyarakat gitu. Karena kalau nonton open mic buktinya, kalau ada manggung di open mic buktinya atau di show ya masih ada yang nonton, tidak ada yang marah-marah kayak gitu. Jadi sangat memungkinkan. Jadi itu tergantung kalau kita mau jadi komik yang profesional ya, tergantung kita mau ambil jalan yang apa. Karena kalau misalnya kita ambil dark jokes misalnya, profesional dark jokes teller, jadi ya mungkin ya kita tidak akan pernah masuk Suci atau Suca, panggung juga susah. Tapi komik-komik zaman sekarang udah mulai membuktikan itu sebuah jalan yang bisa ditapaki ya sebenarnya Bapak Aldo ya, kayak Bapak AB itu misalnya kalau di Jogja. Betul, setuju. Itu akan membentuk pasarnya sendiri gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dari luar tuh kayak si Anthony Jeselnik, itu kan dia materinya ini banget tuh, benar-benar tentang kematian. Nah ini sebenarnya yang mau aku tanyain ini Bang Ulwan. Sebenarnya dark jokes itu tuh apakah jokes-jokes agama itu tuh masuk dark jokes nggak sih sebenarnya? Ya kalau secara definitif Itu tuh biasanya pengen tanya juga. kalau secara definitif itu yang saya tangkap itu dark itu karena nggak sesuai dengan normal lah, nggak seterang hidup kita pada umumnya lah gitu. Itu biasanya agama, kematian, cacat, tragedi kayak gitu pada akhirnya bisa masuk. Sesederhana itu sih kalau saya nangkep. Jadi kayak temanya itu sangat luas, jadi tinggal kayak spesifik aja mau dark jokes yang apa gitu kan biasanya. Oke. Nangkep. Nah tadi kan saya kan sempat nyinggung soal jokes ya Bang ya, Bang Aldo sama Bang Ulwan sempat nyinggung soal jokes. Apakah bagi seorang komika baru ya, saya salah satunya lah, saya kan juga masih baru banget masuk ke dunia stand up gitu. Apakah sebagai komika baru ini alangkah lebih baiknya sebelum kita masuk ke arah yang beresiko seperti menggunakan dark jokes, apakah harus benar-benar harus kepada diri sendiri dulu kayak self deprecating semisal kayak gitu? Silakan Bapak Aldo. Saya punya ini sebentar mau ambil buku. Kalau menurutku nggak juga sih, nggak harus karena ya balik lagi komedi itu kayaknya nggak ada yang harus banget gitu loh. Kamu kalau mau ini harus kayak gini, kamu harus kayak gini kan nggak harus. Kita bisa sebenarnya kalau mau masalah berkomedi, kita berkomedi dimanapun, kapanpun, pada siapapun, bagaimanapun itu juga harus ya bisa-bisa aja. Jadi nggak ada keharusan sih menurutku, cuman jalannya beda-beda. Dan apakah apa yang kamu ceritakan itu tuh benar-benar akan dipercaya karena kamu jujur atau enggak, ya itu balik lagi ke bagaimana eksekusinya nanti. Iya. Ya Bang Ulwan, gimana Bang? Tadi Bapak Aldo sempat menyebut Anthony Jeselnik ya? Iya. Ini kebetulan di buku ini ada wawancara beliau tahun berapa, 2000 berapa gitu. Terus diupdate di tahun 2020. Jadi awal-awal karir dia 3-4 tahunan itu dia emang udah ngeselin gitu. On stage performanya emang on stage personanya emang orang-orang yang layak dipolisikan lah, lebih kurang begitu. Iya. Tapi model yang koki, yang sombong, yang kayak gitu itu ya on stage persona aja. Si penulisnya ini bilang bahwa pada dasarnya di bawah panggung ya orang-orang baik-baik aja gitu, yang nggak ngeselin, yang pikirannya masih logis kayak gitu. Jadi waktu dia baca jawaban dia beberapa tahun lalu, terus kayak ya emang ngeselin sih aku, kayak masa baru 3-4 tahun berkomedi udah opininya udah kayak gini, udah kayak komik apa gitu. Jadi emang ini sih apa namanya, nggak, ya itu tadi balik lagi ke pilihan karir
kalau saya rasa. Kalau misalnya siap dengan risikonya, siap dengan tim lawyer seperti Awkarin atau selebgram lain, tidak apa-apa kalau mau Kenapa jadi menempuh Oka? itu. Ya, Awkarin punya lawyer kan. Nah, masalahnya komik-komik ini udah miskin, tidak ada job, melucu juga susah. Ya lebih baik yang aman-aman saja gitu ya kan, yang hidup ini tidak membuat orang tua kita semakin menderita gitu atau menambah beban keluarga gitu. Kalau mau senang-senang ya di sini ya, senang dan menghasilkan. Karena ya emang mau nggak mau kita kan nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kalau benar-benar tidak semua orang yang kita senangkan, kita dapat job atau dapat audiens dari siapa gitu. Jadi ya kembali lagi lah itu Pak. Oke, Pilihan. mungkin nih ya mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bang Ulwan atau dan juga Bang Aldo gitu. Mungkin bisa dikasih kesimpulan akhir aja kali ya. Maksudnya sebetulnya penggunaan komedi yang karena ini judulnya halal haram dark jokes ya. Apakah sebetulnya secara bisa disimpulkan apakah memang berkomedi itu ada status halal atau haramnya gitu nggak sih? Ya, saya sebagai orang biasa, saya sebagai pelaku komedi juga, dan saya yang juga baca-baca, saya tidak bisa bilang halal atau haram ya dark jokes. Yang bisa bilang dark jokes halal atau haram hanya netizen. Ya, apa Benar. namanya? Emang apa namanya? Saya nggak bilang ada ya halal atau haram. Cuma ya manfaatkan maksimal mungkin sebagaimana kita mau menggunakannya. Kalau kita mau menggunakan jokes untuk menyenangkan orang, menyenangkan diri sendiri, ya apa salahnya gitu kalau misalnya kita pakai materi aman dalam tanda petik. Gitu. Tapi kalau misalnya memang ada menurut kita ada opini yang kayaknya perlu gitu disampaikan, perlu untuk orang-orang tahu sebagai alternatif wacana dari apa yang sudah ada beredar sekarang atau dipercaya orang-orang, ya silakan gitu. Jadi ya pahami risikonya dan pahami cara menggunakannya aja sih. Supaya bertanggung jawab. Betul, betul. Intinya kalau aku ini udah bagian gimana nih selaku intinya aja, aku belum dipersilakan. Kalau aku sih menurutku apapun deh, nggak harus dark jokes, apapun yang kita kasih tahu di atas panggung itu tuh halal atau haramnya itu tuh kayak tadi nggak bisa ditentukan karena sebenarnya semuanya itu halal. Dia tuh akan jadi bermasalah kalau kamu naik ke atas panggung ngomong sesuatu yang kamu nggak bisa bantah ketika ada orang lain yang berargumen tentang itu gitu loh. Jadi ketika kita ngomong, ini juga nggak salah, cuman kamu akan siap-siap aja menerima masalah gitu. Misalnya kamu naik ke atas panggung ngomongin masalah A, padahal kalau misalnya kamu turun dan ada orang yang ngebantah itu, kamu nggak bisa jawab argumen ya, jadinya ya itu hanya akan kosong aja gitu, ya akan jadi masalah lebih lanjut gitu loh. Yang bagusnya kan ketika kamu naik ke atas panggung, kamu ngomongin sesuatu A, B, C, entah itu dark, entah itu agama, entah kematian, apapun itu, ketika turun kamu bisa menjelaskan itu gitu kalau ada orang nanya. Baik, siap. Oke, Bang Ulwan sama Bang Aldo, makasih banyak nih buat kesempatan waktunya. Ini benar-benar sebuah kehormatan besar nih bagi gua pribadi yang benar-benar bisa belajar komedi dari para ahli, luar biasa sekali. Dan kehormatan besar mungkin sebelum Anda di penjara, Pak ya. Amit-amit ya Allah. Jangan dong. Saya belum bisa melucu, saya baru beli buku ini, jangan di penjara dulu dong. Loh justru kalau di penjara bisa fokus membaca loh. Bung Hatta ya, membaca di penjara. Tapi kan dia tidak siap kalau tiba-tiba pas masuk penjara napinya ngomong, boleh nih lucu dong. Katanya, dia belum siap Bang. Ini masih waktu sampai dia siap menjawab itu dulu kayaknya. Dan Napi stand up, ekspektasi ini sangat tinggi. Sebetulnya saya paling tidak bisa ngedit video, tapi karena video ini sepertinya saya terpaksa ngedit. Kerja dong Anda dong. Gimana sih Anda nih? Sumpah gue nggak bisa edit video asli. Ini kayaknya nggak gue edit sama sekali deh kayaknya deh. Feeling gue sih kan nggak bakal gue edit ini. Jadi ini disclaimer akhir. Disclaimer akhirnya adalah ini tidak diedit,
tidak ada yang disetting, tidak ada di skenario. Jadi kalau ada yang salah dari kita bertiga, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan sampai ini posesif podcast kita sensitif. Episode pertama 2021 dan episode terakhir di 2021. Jangan. Pokoknya sih kalau aku sama Bang Ulwan ini cuma baca skrip dari Okta aja sih kalau kita. Betul. Udah jauh-jauh hari kita dikirimin, ya kan? Nanti Kita tolong cuma bicara baca. ini, Bang. Iya. Tolong Bang protes perintah kita udah. Kita cuma bacain skrip aja sih. Iya, Bang, butuh viral nih podcastnya, Bang. Waduh. Ya sesekali lah. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi ada duit atau pengen belajar stand up, mungkin teman-teman bisa aja baca buku Pecahkan. Kebetulan di sini ada penulisnya juga nih, Bang Ulwan Fahri. Bisa teman-teman beli di Shopee ya, Bang ya? Ya, beli coy, biar saya bisa bayar kos coy. Dan Bang Aldo, makasih juga Bang. Ditunggu nih special show-nya kalau nanti ada. Ya bismillah ada. Amin. Ada. Amin. Setelah pandemi doain. Spesialnya online Don, kan ini Okay. komik online ini ya, lomba, juara lomba online. Shit. Tidak enak sekali stand up online. Enak sekali. Kita tunggu sampai pandemi ini selesai. Siap. Semoga bisa datang. Kalau stand up online, tepuk tangannya pakai ikan nanti. Waduh, itu sering sekali muncul di kolom komen tuh yang begitu-begitu tuh. Yaudah, thank you ya Okta, Bang Ulwan, thank you sekali ya. Thank you Bang Ulwan. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya dan tetap di podcast Singkat Sensitif sama Ustaz Wijaya dan sampai jumpa.